Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Lihat di sini. Di sini ada salah seorang paman yang bekerja membuat sarung. Yang mana proses pembuatan kain sarung itu lihat di sini. Mulai dari kapas, batang kapas sampai dipintal sampai menjadi benang. Kemudian benang ini kita tenun maka menjadi kain. Kemudian kain ini kita buat pola menjadi baju, kemeja, celana dan sebagainya. Kemudian pola ini kita jahit maka jadilah baju. Jadi baju yang anak-anak Ustaz pakai, baik baju di sekolah, baju olahraga, ke masjid dan sebagainya, proses pembuatannya adalah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Lihat di sini. Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Apa teknologi yang digunakan di dalam membuat kain tersebut? Apa saja? Kemudian jelaskan proses pembuatan baju. Mulai dari kapas sampai menjadi baju. Silakan anak-anak Ustaz lihat berdasarkan gambar di atas. Kemudian lihat di sini. Bagaimana kegiatan ekonomi di dalam proses pembuatan baju? Lihat berdasarkan gambar yang tadi. Kita lanjutkan. Untuk halaman 127 sampai halaman 131 itu merupakan pelajaran matematika. Jadi kita lewatkan. Langsung masuk ke pembelajaran 6. Di sini dikatakan, apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Lihat pada pembelajaran sebelumnya ada cerita tentang tupai dan ikan gabus. Kemudian dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut, silakan anak-anak Ustaz temukan apa pesan moral dari cerita tersebut. Kemudian dibuat. Kalau ada 1, 2, 3 atau berapa. Kemudian kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus, anak-anak Ustaz menemukan sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Ingat dalam cerita tupai dan ikan gabus. Pertanyaannya, silakan anak-anak Ustaz buat sikap yang baik berdasarkan cerita tersebut. Kemudian sikap yang tidak baik berdasarkan cerita tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Lihat di sini. Anak-anak Ustaz selama berada di sekolah, kita ambil contoh di sekolah aja. Apa contoh sikap yang baik yang ada di sekolah? Kemudian apa yang bukan contoh sikap baik yang ada di perkarangan sekolah? Untuk namanya nggak usah dibuat namanya. Kemudian apa ciri-ciri sikap yang baik tersebut? Apakah suka berantem, ngejek, ini, itu, dan sebagainya. Kemudian apa kesimpulan dari sikap baik itu? Kemudian apakah anak-anak Ustadz banyak contoh sikap yang baik atau bukan contoh sikap baik yang ada pada diri anak-anak Ustaz. Kemudian untuk mengenai ini, mengenai silat, kalau bagi anak-anak Ustaz yang mau belajar di rumah, di sekolah ataupun di dalam masyarakat, silakan belajar, tetapi dengan catatan
Jangan pernah digunakan ilmu bela diri itu untuk kejahatan.